perlu dialog secara hati yang dingin. Pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh agar masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekali lagi kepada teman-teman seluruh Indonesia, saya memberikan informasi bahwa apa yang dituntut oleh saudara-saudara kita di Aceh terkait dengan pengibaran bendera yang merupakan simbol budaya Aceh atau simbol identitas Aceh itu sah, legal menurut perundangan yang berlaku, karena itu kesepakatan yang tertuang secara tertulis di MOU Helsinki kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sobat Indonesia, sengketa 4 pulau di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, yang beberapa hari terakhir ini menjadi polemik sudah usai. Presiden Prabowo sudah memutuskan dengan cepat dan bijaksana bahwa 4 pulau itu dikembalikan lagi di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Untuk masalah pulau ini sudah selesai. Pertanyaannya, apakah rakyat Aceh sudah puas dan lega? Iya, saya mendengar langsung beberapa tokoh di Aceh sudah lega dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Presiden Prabowo. Tapi ibaratnya luka yang sudah kering, kemudian digaruk kembali, luka itu terasa terbuka kembali. Perdamaian Aceh, tepatnya tanggal 15 Agustus 2005, yang sebentar lagi berusia 20 tahun, itu selama ini aman, tentram, damai, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian luka itu terkoyak karena keputusan gegabah dari Menteri Dalam Negeri dalam menentukan status kepemilikan 4 pulau itu. Harga yang dibayar oleh pemerintah akibat kecerobohan dan tindakan gegabah dari Menteri Dalam Negeri adalah luka itu semakin menganga, dan seperti saya duga, rakyat Aceh kembali mengkuliti isi MOU atau Nota Kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. Ada poin-poin yang belum dipenuhi oleh pemerintah, itu dibuka kembali. Yang paling update yang saya baca beberapa hari ini adalah keinginan rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera Aceh. Pertanyaannya, apakah keinginan itu ada dasar hukumnya? Apakah keinginan itu legal? Ternyata legal. Kalau kita merujuk pada perjanjian Helsinki tahun 2005, tepatnya tanggal 15 Agustus 2005, di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Hamid Awaludin, waktu itu menjadi Menteri Hukum dan HAM, dan delegasi Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Malik Mahmud yang sekarang menjadi Wali Nangro Aceh Darussalam. Ada beberapa kesepakatan. Nah, kalau kita menilik dari dokumen di dalam MOU atau Nota Kesepahaman Helsinki, khususnya di pasal 1.1.5 berbunyi, Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. Ini tertulis dalam Nota Kesepahaman Helsinki.
MOU Helsinki kemudian dituangkan dalam undang-undang tentang pemerintah Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, bendera Aceh dibahas dalam pasal 246 ayat 2 yang berbunyi, selain bendera merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kedaulatan. Kemudian pada ayat 3 berbunyi, bendera daerah Aceh sebagai lambang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Kemudian ayat 4 dalam pasal tersebut berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang diatur dalam Qonun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang terjadi. Qonun Aceh sudah dibuat, yaitu kalau nggak salah tahun 2013, tapi pengibaran bendera itu sampai sekarang belum direalisasikan. Kalau saya dulu berbicara dengan Wali Nangro Aceh, karena saya pernah terlibat sebagai mediator waktu itu antara pemerintah Aceh dengan pemerintah, kalau nggak salah tahun 2019 saya terlibat. Teknis pengibaran benderanya adalah di dalam kantor atau instansi pemerintah ada 2 tiang bendera. Tiang yang tinggi itu adalah bendera merah putih, kemudian tiang yang lebih rendah itu adalah bendera Aceh. Sekali lagi, ini adalah simbol identitas Aceh, tapi bukan simbol kedaulatan Aceh. Artinya dalam MOU Helsinki, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, maupun dalam Qonun Aceh sudah crystal clear bahwa pengibaran bendera Aceh itu dimungkinkan, artinya legal. Artinya keinginan sebagian warga Aceh itu sah dan legal karena ada dasar perundang-undangannya dan peraturannya. Mengapa sampai sekarang itu belum terrealisasi? Banyak dinamika. Yang saya tahu mungkin bentuknya dianggap seperti bendera GAM dan lain sebagainya. Tapi menurut saya seyogianya pemerintah merealisasikan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Karena pada waktu itu Profesor Hamid Awaludin dan timnya itu mewakili atau merepresentasikan pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun 2020 sampai 2025, masalah bendera ini tidak pernah dibicarakan. Baru muncul kembali pada saat sengketa 4 pulau itu. 4 pulau milik Aceh tiba-tiba dengan ajaibnya itu dipindahkan ke Sumatera Utara dan akhirnya menimbulkan gejolak, dan akhirnya juga masyarakat Aceh mengungkit kembali tentang hak mereka untuk mengibarkan bendera. Ini harus disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi sikap bijak dari Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Muzakir Manaf, yang mengatakan ya nanti sedang kita urus dan belum sekarang. Artinya Gubernur Aceh sangat memahami bahwa ini harus ada semacam approval atau persetujuan atau kesepakatan dengan pemerintah pusat. Wali Nangro Aceh Darussalam, Wali Nangro Malik Mahmud Al-Hatiyar juga mempunyai pendapat yang bijak. Beliau berharap segera disahkan. Para pemimpin Aceh ini, pemimpin budaya dan pemimpin pemerintah,
sudah bersikap wise. Sementara di rakyatnya bergolak bagi saya wajar. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh pemerintah pusat karena gegabah mengorek-ngorek luka yang hampir kering, yang itu terkait dengan kepemilikan 4 pulau tadi. Sekarang kita tidak perlu emosional, terutama Presiden Prabowo harus didiskusikan dengan cermat, dengan bijak, bahwa Pak Prabowo harus menyadari bahwa ini adalah keteledoran dari para pembantunya yang mengakibatkan saudara-saudara di Aceh itu menuntut pengibaran bendera, dan itu sah karena berdasarkan undang-undang yang tadi saya bacakan. Cuma mungkin mekanismenya harus hati-hati. Kita endapkan dulu masalahnya, biarkanlah Presiden memutuskan, karena kita tahu Presiden Prabowo Subianto mempunyai cara yang elegan untuk menyelesaikan masalah. Beliau sangat bertanggung jawab. Sebagai seorang konduktor, beliau bertanggung jawab. Ada masalah yang krusial yang berpotensi menimbulkan konflik, apalagi berpotensi menimbulkan disintegrasi, beliau langsung mengambil alih dan memutuskan yang terbaik. Sekali lagi, perlu dialog secara hati yang dingin. Pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh, agar masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekali lagi kepada teman-teman seluruh Indonesia, saya memberikan informasi bahwa apa yang dituntut oleh saudara-saudara kita di Aceh terkait dengan pengibaran bendera yang merupakan simbol budaya Aceh atau simbol identitas Aceh itu sah, legal menurut perundangan yang berlaku, karena itu kesepakatan yang tertuang secara tertulis di MOU Helsinki, kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Tinggal sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan peraturan ini dengan bijak tanpa menimbulkan gesekan-gesekan, dan saya punya keyakinan Presiden Prabowo membuat solusi yang terbaik, berbicara dengan Wali Nangro Aceh, berbicara dengan Ketua DPR Aceh, berbicara dengan Kepala Pemerintahan Aceh yaitu Mujagir Manaf, kemudian didiskusikan, diimplementasikan dengan cara yang halus. Toh kita menyadari dalam peraturan yang ada atau perundangan yang ada, bendera itu hanya simbol identitas, bukan simbol kedaulatan dari suatu wilayah. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi tidak ada masalah. Masalah bentuk bendera, desain bendera, bagi saya sangat mudah didiskusikan kalau kita mempunyai tujuan yang sama-sama baik untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Aceh adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita perlakukan dengan penuh dengan kehormatan, penuh dengan kebijakan, dan kita harus mengakui bahwa Aceh mempunyai keistimewaan, kekhususan, dan itu juga harus kita hargai, kita hormati, dan harus kita realisasikan janji-janji yang pernah kita sampaikan agar tidak menimbulkan luka baru, bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengingkari janji yang sudah disepakati. Saya punya keyakinan Presiden Prabowo dengan kebijakan beliau mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Apalagi nanti dilibatkan tokoh bangsa yang sangat berperan besar dalam terciptanya perjanjian di Helsinki, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla atau Pak JK. Pak JK itu Yusuf Kalla, tapi ada yang mengatakan JK itu adalah jalan keluar. Beliau selalu memberikan solusi yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe,
dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.